Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Langit tak lagi biru ketika keheningan retak oleh kehadiran yang mengguncang dimensi. Di tengah kehancuran dan aroma cakra yang menggelegak, dua sosok berdiri tegak, Toneri dan Kashin Koji. Mereka bukan sekadar bayangan masa lalu atau alat ciptaan zaman perang. Hari ini, mereka adalah garis pertahanan terakhir, penjaga dunia, yang berani menghadang kehendak klan Otsutsuki, klan yang tak pernah puas melahap dunia demi buah cakra abadi. Di balik tatapan tajam dan tubuh penuh luka, tersimpan satu tekad yang sama, dunia ini bukan milik makhluk rakus dari langit. Namun, kebenaran yang mereka hadapi jauh lebih kelam dari sekadar invasi. Sebuah rencana besar telah berjalan di balik layar, melibatkan nama-nama besar seperti Naruto, Sasuke, bahkan Madara. Ketika batas dimensi digeser dan kenyataan dikhianati oleh ilusi kekuatan, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah semangat shinobi mampu bertahan ketika Otsutsuki menciptakan ulang dunia dari puing kekacauan? Pertarungan ini bukan lagi soal menang atau kalah, melainkan tentang bertahan melawan akhir yang sudah dirancang oleh dewa-dewa palsu dari langit. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pertemuan yang satu ini bukan pertemuan biasa. Saat langit terasa berat dan udara menegang, dua sosok berdiri menghadang entitas tertinggi dari klan Otsutsuki, sosok yang kehadirannya mampu membuat waktu seolah berhenti. Toneri dan Kashin Koji kini berada di garis depan, menghadapi ancaman yang melampaui batas logika. Dan semua ini bermula dari tekad, dari perlawanan yang tak ingin tunduk pada keserakahan klan Otsutsuki. Dengan suara tegas dan mata penuh kesadaran, Toneri melontarkan tuduhan keras. Bahwa klan Otsutsuki adalah klan yang rakus akan kekuatan. Pernyataan itu dibalas dengan dingin dan arogansi oleh sosok tertinggi, yang menganggap kekuatan sebagai poros utama revolusi. Tidak peduli siapa yang harus dikorbankan, tidak peduli berapa planet yang harus dilahap, selama ada buah cakra, mereka akan terus memanen. Itulah prinsip Otsutsuki, sebuah pandangan yang menyulut api dalam dada para shinobi. Kashin Koji tak tinggal diam. Kalimatnya menusuk, menegaskan bahwa apapun yang dilakukan klan itu, para penjaga dunia tidak akan membiarkan mereka leluasa memanen pohon dewa. Namun sang Otsutsuki tertinggi hanya tertawa, mengejek seluruh sejarah shinobi, meremehkan asal-usul kekuatan mereka yang katanya bersumber dari Kaguya. Baginya, jika Kaguya tidak pernah ada, maka dunia tak akan mengenal cakra atau shinobi. Oleh karena itu, dia merasa berhak mengambil kembali seluruh kekuatan itu dan memprosesnya dalam pohon dewa untuk menciptakan buah cakra terbaik sepanjang masa. Di titik inilah, tensi mencapai puncaknya. Toneri, dalam mode Tensigan yang menyala terang, langsung melesat menyerang. Dia memutuskan untuk menghadapi Otsutsuki tertinggi, sementara Kashin Koji menangani musuh lainnya, rival ayah Momoshiki. Kerja sama dimulai, strategi dibagi, dan pertempuran pun pecah dengan ledakan kekuatan yang luar biasa. Toneri melepaskan pukulan berisi cakra Tensigan yang berputar bagaikan pusaran angin. Gelombang kekuatan itu menghantam lawan dengan kekuatan menggilas. Lalu, tanpa henti, proyektil cakra-cakra Seigan diluncurkan dalam jumlah yang tak terhitung. Satu demi satu melesat, tapi semuanya tembus begitu saja. Sosok Otsutsuki tertinggi berdiri tanpa cedera, menunjukkan kekuatan tak terbatas yang mengingatkan pada kemampuan Obito, intangible dan sulit disentuh. Ketika tubuh Otsutsuki itu menghilang begitu saja, Toneri tidak tinggal diam. Ratusan mata Byakugan dilepaskan, berterbangan ke segala arah untuk melacak keberadaan sang musuh. Namun belum sempat menemukan titik keberadaan, Toneri terpental dan jatuh ke dalam genangan air yang tenang namun mencurigakan. Air itu berubah menjadi badai Suiton. Arusnya kuat, berputar cepat, dan menciptakan tekanan luar biasa hingga membuat Toneri kesulitan bernapas. Namun dia bukan petarung biasa. Dengan mengerahkan cakra Tensigan dari mulutnya, dia menciptakan pusaran cakra panjang yang menembus badai dan berputar ke arah sebaliknya. Dua kekuatan bertabrakan dan saling meniadakan.
Toneri berhasil keluar dan mendarat kembali di tanah. Sementara itu, pertempuran di sisi lain antara Kashin Koji dan rival ayah Momoshiki menjadi semakin brutal. Teknik Ranji Shigami Jutsu digunakan untuk mengubah rambut menjadi senjata tajam. Tapi musuh tak tinggal diam. Dengan laser mematikan dan dojutsu yang menciptakan ilusi, ia mencoba menjatuhkan fokus Kashin Koji. Namun sang ninja legendaris sudah siap. Menggunakan minyak cakra alami yang telah dipelajari dari Gunung Myoboku, Kashin Koji melumuri tubuh musuhnya. Api kemudian dilesatkan, Katon Goenka yang bercampur dengan Sanmain Shinka. Api menyatu dengan minyak alami, membakar tubuh lawan hingga panas membara menghanguskan setiap inci dimensi pertarungan itu. Namun keunggulan hanya berlangsung sebentar. Dalam satu kedipan mata, dengan kekuatan misterius dari Jogan, musuh memindahkan api tersebut ke tubuh Kashin Koji. Kekuatan pemindahan jutsu ini bukan sembarangan, hampir menyerupai Amenote Jikara milik Sasuke, tapi dengan fokus berbeda. Jika Amenote Jikara memindahkan posisi pengguna dan objek, kekuatan ini memindahkan serangan jutsu itu sendiri. Tubuh Kashin Koji terbakar oleh tekniknya sendiri. Tapi dengan cepat, pusaran futon diciptakan dari kaki hingga kepala. Angin mendorong api menjauh, menyelamatkannya dari kehancuran total. Namun musuh tidak berhenti. Dengan nada mengejek, dia menanyakan apakah Kashin Koji masih mau melawan. Tapi api dalam jiwa shinobi itu tak pernah padam. Meskipun tubuhnya luka parah, semangatnya tetap menyala. Dengan sombong, lawan hanya mengangkat satu jari telunjuk. Hentakan kecil dari jari itu sudah cukup membuat perut Kashin Koji bolong dan tubuhnya terpental. Gudodama tak terlihat menjadi penyebabnya. Serangan itu bukan hanya mematikan, tapi juga tak bisa dilihat oleh mata biasa. Bahkan tak cukup di situ. Satu hentakan jari lagi memutuskan kedua tangan Kashin Koji melalui tekanan gravitasi ekstrim. Musuh menyebutnya hanya sebagai ciptaan Amado. Sebuah ciptaan yang seharusnya dimanfaatkan, bukan berjuang sebagai shinobi. Tapi bahkan dalam keadaan terkapar, Kashin Koji tetap melawan dengan kata-kata. Kekuatan bukan alasan untuk menjadi angkuh. Dan meskipun regenerasi tak kunjung terjadi, semangatnya tetap hidup. Rival ayah Momoshiki mendekat, menggenggam rambut Kashin Koji, memandangnya dengan jijik. Kalimat terakhir terlontar, menyindir kebanggaan shinobi yang katanya hanya berasal dari warisan Otsutsuki. Sementara itu, di tengah kekacauan yang menyelimuti dimensi asing itu, Boruto berdiri termenung, menatap jasad ayahnya, Naruto, serta tiga sosok penting lainnya, Sasuke, Kawaki, dan Madara. Mereka tergeletak dalam kondisi mengenaskan. Rasa khawatir menyelimuti wajah Boruto, sementara Kuchiyose Garaga muncul dan menyarankan satu hal penting. Keempatnya harus segera dipindahkan ke tempat Ino dan Eida di bumi. Tanpa membuang waktu, Boruto membuka portal dimensi. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh Naruto terlebih dahulu. Namun saat akan memindahkannya, mata Naruto perlahan terbuka. Dalam keadaan setengah sadar, tangan Naruto menahan lengan Boruto. Dengan suara lemah tapi serius, ia memerintahkan agar portal dimensi segera dimatikan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, sesuatu penting tentang dimensi tempat mereka berada. Boruto menutup kembali portal dan membantu Naruto untuk duduk. Tatapan bingung tak bisa disembunyikan saat ia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Luka-luka mereka begitu parah, dan segel aneh terlihat di tubuh mereka. Naruto menjelaskan bahwa segel itu adalah alat pelacak, dirancang untuk mendeteksi dan mengawasi para shinobi jika sampai melarikan diri dari genggaman para Otsutsuki. Permintaan Boruto jelas, ia ingin mendengar semuanya dari awal. Maka Naruto pun mengungkapkan kejadian yang membawa mereka ke dimensi tersebut. Saat pertarungan sengit melawan Otsutsuki tertinggi berlangsung di bumi, Momoshiki, rival Naruto, mengambil alih tubuh Boruto dan menjebak mereka berempat ke dalam segel tanah mirip Chibaku Tensei. Terjebak dalam kegelapan, mereka tak tahu apa yang terjadi di luar, hanya samar mendengar suara Kashin Koji dan Ino. Sayangnya, jejak kedua shinobi itu menghilang begitu cepat. Madara, dengan pengorbanan satu mata, menciptakan segel pembalik dan memecah belenggu tersebut. Begitu bebas, mereka menyaksikan sosok Momoshiki asli dan Otsutsuki tertinggi mencoba memasuki ruang bawah tanah. Di sanalah mereka sadar bahwa Boruto berada di tempat yang sama. Tanpa ampun, mereka diseret ke dimensi asing melalui portal. Yang asli bertarung di sana, sementara klon mereka dikirim ke bumi. Pertarungan pun pecah. Naruto hampir kehilangan Kurama,
Namun Kawaki menyelamatkannya dengan mengorbankan satu tangannya. Sasuke juga tak tinggal diam, mempertaruhkan tubuhnya untuk melindungi Naruto. Dalam kondisi kritis, Sasuke memberikan salah satu mata Nagato kepada Madara, memberinya kembali kekuatan Rinnegan, walau dalam versi yang berbeda. Boruto bertanya, apakah selama berada di dimensi itu, mereka menemukan sesuatu? Naruto pun mengungkapkan bahwa tujuan para Otsutsuki membawa mereka ke sana adalah untuk menyerap kekuatan mereka dan menciptakan Otsutsuki baru, makhluk tempur yang mewarisi kekuatan 4 shinobi hebat, Naruto, Kawaki, Sasuke, dan Madara. Konsepnya mirip dengan Ego Jubi yang bisa menggandakan diri dari shinobi yang tergigit, seperti yang terjadi pada Matsuri dan Ryu di masa lalu. Yang lebih mengejutkan lagi, metode yang digunakan untuk menciptakan Otsutsuki baru ini berasal dari reinkarnasi Shinjutsu yang bersumber dari pohon dewa. Boruto tercengang mendengarnya. Namun waktu terus berjalan, dan Kashin Koji berada dalam bahaya. Garaga menyela, bertanya mengapa hanya Naruto yang tersadar lebih dulu. Jawabannya terletak pada Kurama. Selama Kurama masih bersama Naruto, tubuhnya bisa beregenerasi lebih cepat. Boruto sadar, waktunya tak banyak. Namun sebelum pergi, Naruto memberikan satu perintah terakhir. Ia meminta Boruto mengirim satu bunshin ke ujung dimensi ini. Di sana terdapat pintu rahasia yang menyimpan informasi penting milik Momoshiki dan Otsutsuki tertinggi. Naruto sempat masuk ke sana, namun langsung diserang hebat hingga tak bisa melanjutkan. Naruto juga mengungkap hal paling mencengangkan. Saat pertarungan berlangsung, muncul 20 Otsutsuki yang turun dari langit. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar mereka menyebut nama Amado. Tapi suara itu terlalu samar, dan tak sempat dimengerti sepenuhnya. Setelah menyebut nama itu, mereka berempat langsung dikurung di peti dan dikubur di tanah. Boruto terkejut. Nama Amado membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah dia juga menjadi target Otsutsuki? Naruto tak punya jawabannya. Yang pasti, Boruto harus menyelidiki tempat itu tanpa terdeteksi. Hanya Boruto dan Kawaki yang bisa menyembunyikan cakra mereka dengan sempurna. Tanpa banyak bicara lagi, Boruto menciptakan satu bunshin dan memerintahkannya menyusuri jalur yang berbeda, menghindari area pertarungan antara Momoshiki, Otsutsuki tertinggi, Kashin Koji, dan Toneri. Bunshin itu segera menghilang dari pandangan, menyusuri jalur sunyi menuju kebenaran. Boruto lalu membuka kembali portal dimensi. Sebelum pergi, Naruto memberikan sebuah benda berbalut kain. Benda itu adalah bom asap yang bisa memblokir penglihatan Byakugan, Rinnegan, hingga Rinsharingan. Jika dalam keadaan terdesak, ledakan benda itu dan gunakan kekacauan untuk kabur. Naruto memberi peringatan terakhir, jika Momoshiki dan Otsutsuki tertinggi menyinkronkan Jogan dan Rinsharingan, jangan sekali-kali melawan. Kabur ke dimensi lain atau kembali ke bumi adalah satu-satunya pilihan. Kekuatan gabungan mereka adalah yang paling berbahaya, bahkan Sasuke hampir tewas oleh serangan itu. Hanya karena Kawaki, Sasuke bisa diselamatkan meski harus kembali terluka. Naruto pun masuk ke dalam portal. Boruto lalu mengangkat tubuh Kawaki, Sasuke, dan terakhir Madara, memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman. Sesampainya di laboratorium tua peninggalan organisasi Kara di desa Amegakure, Ino dan Eida sudah menunggu. Portal terbuka, dan sosok 4 legenda shinobi itu muncul dengan luka yang parah. Reaksi Ino jelas, terkejut dan khawatir. Namun cerita besar baru saja dimulai, dan banyak rahasia masih menunggu untuk diungkap. Karena itulah nakama epilog ending kedepannya bakalan lebih menarik lagi sob. Di tengah reruntuhan dan debu cakra yang belum mengendap, dunia seolah menarik napas panjang, belum lega, belum tenang. Toneri menatap langit yang kembali retak, sadar bahwa pertarungan ini baru sekadar pembuka. Di balik dimensi, ada kekuatan yang bahkan belum bernama, menanti momen untuk turun tangan. Sementara cahaya matahari menyinari wajah-wajah yang lelah namun belum menyerah, satu hal menjadi jelas, ini bukan akhir, ini hanya permulaan dari perang yang akan mengubah segalanya. Dan saat siluet Boruto perlahan muncul di balik cahaya remang, langkahnya tegap menantang takdir yang telah ditulis oleh para dewa. Dengan Jogan menyala dan karma membara, ia membawa harapan dan kehancuran dalam satu tarikan napas. Dunia shinobi akan kembali diuji, bukan hanya oleh kekuatan, tapi oleh pilihan. Karena dalam peperangan melawan Otsutsuki, bukan siapa yang paling kuat yang akan bertahan, tapi siapa yang paling siap kehilangan segalanya. Jadi kesimpulannya sob, cerita ini menggambarkan babak baru yang mengguncang dunia shinobi, di mana batas antara kebenaran dan kehancuran semakin tipis.
Munculnya Jura dan Hidari bukan hanya memunculkan ancaman fisik, tapi juga menggugah luka lama yang belum sembuh. Dari pengkhianatan, kehilangan, hingga ketakutan akan masa depan yang tak bisa dikendalikan. Kehadiran Toneri, Boruto, dan Mitsuki membuka bab akan persahabatan, tekad, dan pengorbanan yang akan diuji jauh melampaui medan perang biasa. Pada akhirnya, kekuatan bukan lagi tentang jurus atau keturunan, tapi tentang siapa yang mampu berdiri saat dunia memaksamu untuk jatuh. Kisah ini hanyalah permulaan dari konflik yang akan meruntuhkan batas-batas dimensi, memaksa setiap tokoh memilih jalan mereka sendiri. Dan saat cahaya dan kegelapan bersatu di garis pertempuran terakhir, satu pertanyaan akan terus menggema. Siapa yang benar-benar siap menyelamatkan dunia, bahkan jika harus melawan takdirnya sendiri? Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.